Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Timothy dari kelas 8C. Hari ini, saya akan membahas tentang cahaya dan optik. Yang pertama-tama, apa sih itu pengertian cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Dalam perambatannya, tanpa memerlukan medium perantara, karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Panjang gelombangnya 4000 angstrom sampai 7600 angstrom. Cepat rambatnya dalam ruang hampa sebesar 3108 meter per sekon. Merambat lurus pada medium yang sama, dapat mengalami peristiwa pemantulan, dapat mengalami peristiwa pembiasan, dan dapat mengalami peristiwa penguraian dan sebagainya. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat menurut sebuah garis lurus. Yang kedua, merupakan salah satu bentuk energi. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan baur atau difus atau tak teratur. Permukaan dinding pemantul tidak rata atau kasar dan memberikan kesan teduh. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Ada sinar pantul teratur menuju ke arah tertentu. Permukaan dinding pemantul rata atau halus, dan yang terakhir memberikan kesan menyilaukan. Selanjutnya, kita akan membahas cermin. Cermin dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin datar. Cermin datar adalah bidang datar licin yang dilapisi bahan mengkilap. Secara umum, sifat-sifat bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut. Maya, tegak, menghadap terbalik, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Panjang minimal cermin datar agar dapat melihat seluruh tinggi benda adalah L sama dengan setengah dikali H. H sama dengan tinggi benda, satuannya cm atau meter. Dan L sama dengan panjang cermin datar, satuannya cm atau meter. Jika sebuah benda diletakkan di depan dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu, ternyata jumlah bayangan yang dihasilkan lebih dari satu, dan jumlahnya ditentukan oleh besar sudut apitnya, yang secara geometris dapat ditentukan dari persamaan N sama dengan 360 per A dikurangin 1, atau A sama dengan 360 per N ditambah 1. N sama dengan jumlah bayangan yang dihasilkan, A sama dengan sudut apit kedua cermin datar satuannya derajat. Catatan tambahan, jika nilai N tidak bulat maka harus dibulatkan ke atas. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk lengkungan ke dalam. Berdasarkan gambar beberapa istilah yang terdapat pada cermin cekung, titik M disebut titik pusat lengkungan cermin, titik O disebut titik pusat bedal cermin. Garis yang melalui titik O dan titik M disebut sumbu utama. Jarak OM disebut jari-jari lengkungan cermin. Sifat-sifat cermin cekung. Cermin cekung juga disebut dengan cermin konkav atau lengkung yang cekung. Yang kedua, cermin cekung juga disebut dengan cermin konvergen atau bersifat mengumpulkan berkas sinar. Dan yang terakhir, cermin cekung juga disebut dengan cermin positif atau nilai F dan N selalu positif. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Berkas sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus cermin. Berkas sinar datang melalui titik fokus cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Berkas sinar datang melalui titik pusat lengkungan cermin, dipantulkan melalui titik itu juga. Catatan tambahan, untuk membentuk bayangan benda melalui gambar, minimal diperlukan 2 buah sinar istimewa. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Benda 1, bayangan 4. Sifat bayangan, maya, tegak, diperbesar.
Benda 2 bayangan 3. Sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Benda 3 bayangan 2. Sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Benda 4 bayangan tidak ada, sifat bayangan juga tidak ada. Benda F bayangan tidak ada, sifat bayangan juga tidak ada. Benda M bayangan M, sifat bayangan nyata terbalik sama besar. Rumus-rumus pada cermin cekung. Yang pertama, F sama dengan 1/2 dikali R atau R sama dengan 2 dikali F. Yang kedua, 1/S ditambah 1/SI sama dengan 1/F sama dengan 2/R. Yang ketiga, M sama dengan SI/S sama dengan HI/H sama dengan F/F dikurangi S sama dengan R/2S dikurangi R. Yang nomor 4, S sama dengan FSI/SI dikurangi F atau SI sama dengan FS/S dikurangi F atau F sama dengan SSI/S ditambah SI. Yang terakhir, S sama dengan dalam kurung 1/M ditambah 1 dan SI sama dengan dalam kurung M ditambah 1 dikali F. Catatan, SI lebih besar 0, bayangan bersifat nyata. SI lebih kecil dari 0, bayangan bersifat maya. M lebih besar dari 1, bayangan diperbesar. Keterangan, S sama dengan jarak benda ke cermin, satuannya cm. SI sama dengan jarak bayangan benda ke cermin, satuannya cm. F sama dengan jarak fokus cermin, satuannya cm. R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin, satuannya cm. M sama dengan perbesaran bayangan yang terjadi, satuannya kali. H sama dengan tinggi benda, satuannya cm. HI sama dengan tinggi bayangan yang terjadi, satuannya cm. Bayangan maya dan bayangan nyata. Bayangan nyata di depan cermin, bayangan maya di belakang cermin. Bayangan nyata dapat ditangkap layar, bayangan maya tidak dapat ditangkap layar. Bayangan nyata merupakan potongan sinar pantul. Bayangan maya merupakan potongan perpanjangan sinar pantul. Bayangan nyata tandanya positif, bayangan maya tandanya negatif. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya merupakan bidang lengkung cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Untuk itu, cermin cembung banyak digunakan sebagai kaca spion pada mobil atau sepeda motor. Sifat-sifat pada cermin cembung. Cermin cembung disebut juga dengan cermin konveks atau lengkung yang cembung. Yang kedua, cermin cembung disebut juga dengan cermin divergen atau bersifat menyebarkan berkas sinar. Dan yang terakhir, cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif atau nilai F dan R selalu negatif. Selanjutnya, kita akan membahas lensa. Lensa adalah kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Permukaan lengkung dapat berupa 2 permukaan cembung, 2 permukaan cekung, 1 permukaan cembung dan cekung, dan 1 permukaan cembung dan 1 permukaan datar. Lensa cembung. Lensa cembung sering juga disebut lensa konveks atau lensa positif. Berikut adalah jenis-jenis lensa cembung berdasarkan bentuk lengkung permukaannya. Lensa bikonveks adalah lensa yang memiliki 2 permukaan cembung. Lensa pelan konveks adalah lensa yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan datar. Lensa konveks konkav adalah lensa yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan cekung. Lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang permukaan bidang biasnya merupakan bidang lambung yang cekung. Disebut juga dengan lensa konkav atau lengkung yang cekung. Lensa divergen atau bersifat menyebarkan berkas sinar atau lensa negatif. Nilai F dan R selalu negatif. Ada 3 macam lensa cekung. Lensa cekung rangkap atau bikonkav, lensa cekung datar atau pelan konkav, dan yang terakhir lensa cekung cembung atau
konveks, konkav. Optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Alat optik terdiri dari dua macam, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Yang pertama, alat optik alamiah, yakni mata kita sendiri. Yang kedua, alat optik buatan. Contoh alat optik buatan adalah kacamata, lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, dan overhead projector. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Michael Timothy saat Mama Nurul. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.